Baik, saya lanjut. Sini ada contoh soal dari mikrometer sekrup. Nah, dalam mikrometer sekrup ini kita lihat ini skala utama dan ini skala minus. Nah, rumusnya hampir sama dan jangka sorong. Jadi yang pertama kita cari itu skala utamanya dulu. Nah, skala utama itu yang mana? Nah, skala utama itu kita cari garis yang sebelum garis yang ini, Nah, itu garis yang di bawah kalau di sini yang dilihat itu garis yang di bawah. Nah, satu garis yang di bawah itu bernilai 0,5. Jadi 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Nah, berarti kita sudah tahu skala utamanya berapa. Skala utamanya itu 3,5. Nah, skala utamanya 3,5. Kita cari lagi skala minusnya. Nah, skala minus itu yang berhimpit. Nah, cari yang berhimpit di angka berapa? 25, 26, 27. Nah, di angka 27. Nah, dari angka 27 ini kita kalikan dengan 0,01 menghasilkan 0,27. Nah, kita sudah dapat skala utama dan skala minus, berarti kita bisa tambahkan. Nah, kita tambahkan keduanya menghasilkan 3,77. Nah, inilah hasilnya. Kita lanjut ke alat pengukur terakhir. Ada meteran. Nah, meteran ini sering sekali kita jumpai pada ketika orang membuat bangunan. Nah, meteran ini sering sekali digunakan kuli bangunan. Nah, setiap pekerjaan akan sering berhubungan dengan alat ini karena semua pekerjaan pasti berhubungan dengan ukuran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pengertiannya. Nah, meteran ini mempunyai macam-macam ukuran panjang, ada yang 3 meter, 5 meter, bahkan ada yang 10, 20, sampai 100 meter. Nah, masuk ke besaran kedua. Besaran kedua, massa. Massa adalah jumlah materi yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, D ini adalah besaran skalar yang hanya memiliki besaran. Dalam kehidupan sehari-hari, massa biasanya disinonimkan dengan berat. Nah, massa dan berat ini kadang orang tidak bisa membedakan mana massa mana berat. Nah, coba pahami baik-baik contoh yang saya bacakan. Nah, seseorang yang mengangkat benda berat di bumi dapat mengasosiasi berat benda tersebut dengan massanya. Asosiasi ini dapat diterima oleh benda-benda yang berada di bumi. Namun, apabila benda ini berada di bulan, maka berat benda ini akan lebih kecil, tetapi massanya tetap sama. Nah, dari situ teman-teman bisa paham dong, apa perbedaan antara massa dan berat. Antara massa dan berat. Nah, oke, kita masuk ke alat ukur massa. Apa saja alat ukur massa? Nah, di sini sangat lengkap sudah alat-alatnya. Ada neraca sama lengan, ini ada neraca analog, ini ada neraca lengan gantung, ini neraca yang atau timbangan yang biasa digunakan. Ini neraca analog. Nah, salah. Ini tadi neraca sama lengan. Nah, neraca sama lengan ini biasa digunakan di toko-toko emas. Nah, sedangkan neraca analog ini sering sekali kita jumpai di pasar atau digunakan di rumah tangga. Nah, sedangkan neraca sama lengan ini biasa juga digunakan orang-orang di pasar untuk biasa menimbang beban yang bebannya lebih besar. Nah, selanjutnya ada neraca Ohaus yang ini, dan neraca pegas yang ini. Nah, neraca pegas ini juga biasa digunakan di pasaran. Sering sekali kita jumpai di pasar. Nah, selanjutnya neraca digital. Nah, neraca digital ini merupakan neraca yang elektronik. Nah, alat ukur otomatis sehingga diperoleh nilai massanya lebih akurat. Nah, masuk ke waktu, besaran waktu. Nah, waktu dinyatakan dalam satuan detik atau sekon
dalam SI. Pada awalnya, satuan waktu ini dinyatakan atas dasar waktu rotasi bumi pada porosnya, yaitu 1 hari. Nah, 1 detik atau 1 sekon itu didefinisikan sebagai 1 banding 26.400 kali 1 hari rata-rata. Nah, 1 hari itu sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam dikali 60 menit, nah dikali lagi dengan 60 detik, menghasilkan 86.400 detik. Nah, kita lanjut. Alat ukur, jenis alat ukur waktu. Ada jam ini sering sekali kita jumpai di di kehidupan sehari-hari. Nah, jam ini merupakan alat ukur waktu yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lama dari sebuah jam adalah 1 kali 24 hari. Pada setiap jenis jam biasanya dilengkapi dengan jarum sekon, jarum menit, dan jarum jam. 1 jam dapat dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil, yaitu menit dan detik. Nah, 1 jam terdiri dari 60 menit dan 360 detik. Tingkat ketelitiannya dari 1 jam adalah 1 sekon atau 1 detik. Nah, yang kedua ada arloji. Arloji ini hampir sama dengan jam, cuman ini untuk digunakan di tangan. Nah, sedangkan ini biasa dipajang di rumah-rumah. Nah, lanjut. Ada stopwatch. Nah, stopwatch ini biasa digunakan ketika kita olahraga untuk mengukur kecepatan waktu. Nah, stopwatch ini digunakan mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan. Nah, stopwatch ini digunakan untuk kegiatan yang memerlukan hitungan dari nol untuk mempermudah dan mempercepat pendataan. Misalnya mengukur kecepatan pelari dan perenang dalam sebuah lomba olahraga. Nah, tingkat ketelitiannya 0,1 sekon. Masuk ke besaran berikutnya, ada suhu. Nah, suhu ini kita tahu dengan suhu seperti dingin, panas, seperti itu. Nah, suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, suhu juga ini biasa dikatakan dengan keadaan panas dan dinginnya udara. Suhu udara tertinggi muka bumi merupakan daerah tropis dan semakin ke kutub akan semakin dingin. Nah, satuan suhu yaitu Kelvin, dan alat ukur yang sering kita gunakan, yang sering kita lihat itu yaitu termometer. Nah, gambarnya ini. Ini sering sekali kita jumpai di laboratorium ataupun di rumah sakit, kadang digunakan juga. Bukan. Nah, termometer. Nah, termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Nah, ukuran suhu yang terbaca pada termometer dinyatakan dalam satuan derajat Celcius, dalam pola internasional itu Celcius, dan dalam satuan resminya ada derajat Kelvin. Sementara itu ada di beberapa negara Eropa dan Amerika menggunakan derajat Fahrenheit ataupun Celsius. Nah, selanjutnya kuat arus. Nah, ini besaran yang kelima. Besaran yang kelima ada kuat arus. Nah, kuat arus ini banyaknya muatan. Nah, di sini ada kuat arus dan arus listrik. Nah, teman-teman harus tahu kuat arus dan arus listrik. Arus listrik itu apa? Nah, arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui satu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Nah, selanjutnya ada kuat arus listrik. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Jika tadi yang saya katakan jelas, mungkin di sini bisa dibaca. Nah, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar dalam rentan waktu setiap satuan waktu. Nah, arah arus listrik yang muncul pada penghantar memiliki arah yang berlawanan dengan gerak elektronnya. Nah, di sini ini biasa alat yang digunakan dalam kuat arus. Ini rumusnya. Nah, kita masuk ke
Sekarang berikutnya ada intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini adalah besaran pokok fisika untuk mengatur daya yang dipancarkan oleh sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Nah, satuan SI dari intensitas cahaya adalah kandela. Dalam bidang optika dan fotografi, itu kemampuan mata manusia yang sensitif dan dapat melihat cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Spektrum cahaya nampak yang diukur dalam besaran pokok ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran terakhir, ada jumlah zat. Nah, jumlah zat ini adalah besaran pokok fisika yang mengukur jumlah fisika zat elementer yang dapat berupa elektron, atom, ion, molekul, ataupun partikel tertentu. Nah, kita masuk ke besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Nah, contohnya besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Nah, kemudian kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan luas. Teman-teman bisa lihat di sini tabel besaran turunan, ada percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, dan usaha. Oke. Nah, kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu, di mana rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Nah, besaran dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan per sekon, meter per sekon. Nah, ada kecepatan dan ada juga percepatan. Nah, percepatan atau yang biasa disebut dengan akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Nah, akselerasi ini sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut. Yang ketiga ada massa jenis. Nah, massa jenis ini adalah kerapasan. Massa jenis atau densitas atau ratakan ini adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Nah, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa volumenya. Massa jenis ini rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Nah, yang keempat ada gaya. Nah, gaya ini adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometrisnya. Yang kelima ada luas. Luas, keluasan, atau area. Ini adalah besaran yang menyatakan antar dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, luas permukaan menyatakan luasan permukaan suatu benda pada 3 dimensi. Nah, besaran yang selanjutnya ada volume. Nah, volume atau biasa juga disebut dengan kapasitas atau perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam satu objek, itu volume. Nah, objek itu biasa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Nah, benda yang beraturan itu misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Nah, besaran selanjutnya ada tekanan. Nah, tekanan ini adalah pengukuran dalam fisika untuk menyatakan gaya yang bekerja per satuan luas permukaan. Yang terakhir ada usaha. Nah, usaha ini jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Nah, pengertian usaha secara umum ini adalah perubahan energi. Sedangkan pengertian usaha adalah perkalian gaya yang segaris dengan perpindahan yang besar. Nah, perpindahan itu pengertian usaha khusus untuk gerak. Jadi, apabila seseorang mendorong dinding, tetapi dinding itu tidak bergerak, nah, tetap orang itu tersebut melakukan usaha karena telah terjadi perubahan energi, yaitu energi kimia. Nah, berubah menjadi energi panas. Nah, oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi objek IPA dan pengamatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.